ulama, belum kita dihisab, belum kita menghadap Allah, sudah terlihat pahalanya ketika kita masuk ke liang lahat. Dah masuk di liang lahat, dimasukkan orang, ditinggalkan orang, kita bangun, kemudian nampaklah pahala sedekah ni tadi. Ini pentingnya kata ulama sedekah. Biar bau berapapun kita sedekah, insya Allah dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini contohnya, walaupun macam gini ibu temenung sana temenung sini ya kan, tapi ibu faham. Karena setiap ceramah saya tuh pasti paham, betul nak Bu? Insya Allah. Paham-paham kan aja lah walaupun tak paham juga. Jadi nanti malu pula awak kan gitu. Karena ditanyakan orang yang mulia di hadapan Allah itu siapa? Bukan nih ustaz diundang duduk sini dikasih sirup, dikasih air ini lagi, kemudian dikasih nanti mic walaupun hari ini tak ada ibu ya. Dikasih mic dah berbuih-buih juga. Bukan dia yang mulia, betul? Iya pula kata dia, gengsi lah, kasihlah sikit basa-basi tadi tu Bu. Tidak lah gitu. Iya benar. Tapi siapa yang lebih mulia? Inna akramakum indallah. Orang yang takut, orang yang takwa kepada Allah. Maka ditanamkan di hati itu takwa kepada Allah. Takwa, karena takwa ini penting untuk menghadap Allah. Ini tadi duduk untuk kita perubahan. Bukan berarti kadang-kadang kan mak-mak di luar sana semakin kadang-kadang bercerita tuh, oh anak si Anu tuh tabrakan mobil karena dia pergi pacaran. Tapi semakin serius langsung tak keluar suaranya tuh. Langsung tak keluar suara itu saking seriusnya tuh. Iya pula kata ibu. Ini tadi. Jadi beginilah untuk membersihkan hati, untuk membersihkan dosa-dosa kita, jalinlah tali silaturahim. Agar kenapa? Karena kata Nabi, silman qata'ata, sambunglah silaturahim kepada orang yang pernah memutuskan tali silaturahim. Karena kenapa? Tujuan di bulan Rajab ini, walaupun kita tak berbuat dosa besar, setidaknya dosa kecil pernah kita buat, yaitu tubu ilallah, bertaubat kepada Allah, menghadap kepada Allah. Tubu ilallah kata Allah, taubat kepada aku. Taubatlah, setiap dosa kecil pun dihitung juga. Setiap apa yang baik kita kecil pun tetap dihitung juga ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tubu ilallah wa firru ilallah. Larilah, bukan lari dari kematian, bukan lari dari yang bentuk-bentuk aneh-aneh, tapi lari dari jalan Allah. Lari ke jalan Allah, lari cepat. Ucapkan, ikutkan yang baik-baik. Mungkin yang mengatakan, oh zikir ni Pak Ustaz tak berubah saya. Makanya zikir itu tanamkan langsung ke dalam hati. Ada Ustaz, zikir-zikir minta kaya ada? Ya tuyul, ya tuyul, ya tuyul. Enggak, itu canda aja. Kan gitu. Jadi tetap sebut nama Allah. Apapun yang terjadi, sebut nama Allah. Ini Allah ni penting. Karena Allah sang pencipta. Ada orang-orang yang berdosa, berbuat yang tak baik, orang-orang yang minum khamar, orang-orang berjudi, orang-orang berzina, maka dia Allah berikan hidup pada hari ini. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat, yaitu sifat itu rahmah, kasih dan sayang. Maka dibacakan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Apa beda rahmah dengan rahman? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dan rahim. Karena rahim ini tadi khususnya untuk orang-orang yang beriman saja. Khususnya untuk orang beriman, orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang baca Al-Quran. Wafurur rahim, orang yang menjalin tali silaturahim. Tapi ada orang-orang berbuat jahat, orang-orang bermaksiat, Allah berikan kehidupan, maka itu Rahman. Rahman, Allah berikan kesempatan untuk mereka untuk bertaubat kepada Allah. Maka di bulan Rajab ni bersihkan hati betul-betul. Kalaupun ada sakit pun kepada sama orang lain misal gitu, jadi tahan-tahanlah dulu. Di bulan Rajab ni kalau seandainya kita berkelahi, kalau bahasa Melayu tahu Bu, kalau bahasa Ibu apa kalau berkelahi itu? Berbadai. Ya jadi itu juga.
Jadi kalau kita bertengkar, maka itu kita mengalahkan lebih daripada Abu Lahab. Abu Lahab dia tak suka dengan Nabi, tapi pada bulan Rajab ini dihentikan. Walaupun nanti ada orang yang membunuh orang tuanya, dijadi bulan-bulan lain dia musuh, ketika bulan Rajab ini dia tahan walaupun selisih jalan. Kalau kita di bulan Rajab ada berkelahi-kelahi parah daripada Abu Lahab lagi. Ya Bu? Ya. Mau jadi Abu Lahab? Enggak. Makanya tamu suami pun tak boleh kelahi. Tamu suami pun tak boleh bertengkar, tak boleh ajuk merajuk, tak dapat ini nanti dah masam gitu kan? Karena suami itu tadi ini pada bulan seperti ini saling kita berbagi ilmu. Saling berbagi ilmu. Karena suami kadang ada bentuk suami ini, kadang dia kepala dinas, kadang dia misalnya nanti tentara, dia tetap takut dengan wanita. Betul. Iya kan Bu? Kan misal gini, anggota tolong kerjakan, kamu tak becus kerja. Nanti telepon sama istrinya, bang tolong beli pempes ya. Iya deh. Ustaz kau tahu, aku pernah merasakannya Bu. Jadi wanita nih punya ujung tombak. Wanita nih tadi punya peran penting di dalam Islam. Wanita punya peran penting dalam Islam. Maka di sini tadi yang misal wirid ibu-ibu, betul. Ibu-ibu wanita enggak? Wanita. Nah, itu. Ya ibu tahu aku wanita bukan aku bencongnya. Ibu wanita Nabi Musa, Nabi Muhammad digelar Al-Amin yang melahirnya wanita. Yang muhibah wanita. Jadi wanita nih punya peran yang paling utama di dalam Islam. Keperadaban beradabnya Islam ini tadi karena wanita. Rasulullah tahu tayamum dari wanita Aisyah. Rasulullah tahu misalnya cara mengambil wudu. Rasulullah tahu nanti sholatnya ke malam hari dari wanita. Penghuni surga pertama sekali adalah wanita. Maka itu tadi di bulan Rajab kita ini bersihkan hati betul-betul. Jagalah pembicaraan, jaga pergaulan kita. Pergaulan dengan siapa? Dengan masyarakat, kerabat, saudara kita. Jaga itu baik-baik. Terutama yang paling kecil dengan suami kita. Makanya itu tadi doakan suami. Suami penat-penat, ibu-ibu misalnya nanti pagi wirid sana, ibu-ibu, kita nanti besok kita mau tempah baju pasang. Baju seragam warna apa maunya Bu? Ada yang warna hijau mau, ada yang warna kuning. Maka di situ itu suami memberikan kita nikmat dari Allah. Karena kenapa? Karena suami tadi maka doakan mereka. Karena kenapa? Suami kadang-kadang setahun sekali ganti itu pun baju partai. Jadi ibu bisa kerja ganti warna kuning, warna hijau, warna hitam. Aku tuh tadi kalau sama suami pun di situ kita saling berbagi ilmu, saling menghormati. Jangan ibu bilang macam gini, bang besok kalau aku mati bang carilah lagi. Jangan. Kata suami itu pula, sedang kau hidup hati aku aduh nak mencari takut aja. Itu karena wanita. Maka di situ tadi jagalah pada bulan Rajab ini tadi yaitu amal-amal kita. Ini maka dibilang haram itu apa? Yaitu bulan suci, bulan yang dilarang berperang, bulan yang dilarang kelahi, bulan yang dilarang hibah menghibah. Inilah Rajab. Zulqa'dah itu juga, ya kan? Zulhijjah, haram. Maka di situ tadi diberikan kita nikmat, yaitu nikmat sehat. Allah berikan kita nikmat sehat, gunakan nikmat sehat itu sebaik-baik mungkin. Allah berikan kita nikmat harta, berikan nikmat harta yang Allah berikan sebaik-baik mungkin. Karena setiap kita pasti akan mati. Betul tak? Betul. Maka kita berdoa mudah-mudahan ibu semua yang belum umroh, yang belum haji dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kepanggil matilah tuh. Maksud dipanggil haji gitu, Ibu maksud dipanggil haji, dipanggil umroh Ibu nanti tahulah nanti misal panggil Allah Subhanahu wa taala. Saya sendirilah berceramah lagi. Ibu tak ada. Maka di situ tadi
insya Allah hari bulan ini, maka innallaha la yakbalu taubatal abdi. Innallaha, sesungguhnya Allah, yakbalu, menerima taubatal abdi, taubat seorang hamba, malam yuwarir, sampai napas ke tenggorokan ini Allah tetap menerima taubat kita. Maka jadikanlah pelajaran orang yang mati pelajaran bagi yang hidup. Hari dulu kita cuma mendengar, maka di situ di bulan Rajab ada kejadian besar, yaitu subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Maka Allah tunjukkan ayat-ayat itu kepada Rasulullah SAW. Sebelumnya Rasulullah sama dengan kita mendengar, kemudian ada di situ linuriyahu, Allah tunjukkan ayat-ayat Allah kepada Rasulullah, diangkat dia, ditunjukkan kepada orang yang meninggal, ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka. Hari ini kita hanya mendengar surga, hari ini kita mendengarkan neraka, hari ini kita mendengarkan orang mati. Macam mana orang mati melihat kehidupan? Makanya Rasulullah SAW diangkat, dijumpakan dengan orang mati, ditunjukkan dengan surga, ditunjukkan dengan neraka. Itulah yang Rasulullah bawa sebagai kenang-kenangan. Rasulullah SAW ceritakan kepada sahabat, sahabat ceritakan kepada tabi'in, tabi'in ceritakan kepada Imam Mahzab, Imam Mahzab ceritakan kepada anak muridnya, sampailah ke guru mengaji kita. Makanya kita tahu bagaimana orang mati melihat kehidupan. Yang dia lihat, yang dia inginkan adalah sedekah, solat pula. Jadi maka dari inginnya sedekah. Ya Bu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Takbir, Allahu Akbar. Saya ingin ngetes melengking ibu ini suara atau tidak selawat. Berarti kalau ibu melengking selawatnya sekarang, berarti ibu biasa selawat di rumah. Makanya anak-anaknya salat. Ibu jangan selawat pula lagi, solat. Maka di sini tadi baiknya anak-anak tergantung ibunya, ibu. Iya. Maka itu tadi jaga. Yang penting tuh menjaga, Bu. Menjaga itu payah. Karena setiap iblis itu datang ke hati kita. Semakin kita baik, semakin datang iblis itu untuk menghasut kita, untuk mempengaruhi kita, untuk berbuat yang tidak-tidak. Sekarang banyak tuh di seberang, tak usah sebut nama ya. Dia bujang dapat janda. Ya kan? Akibat apa? Akibat banyak yang gadis dan dinikahkan, kenapa harus janda? Baru kalau di Indosiar, ya kan? Kalau di Indosiar jangan tersinggung. Ini cuma gini, banyak misal di Indosiar kena seminggu dia janda, dah kaya, punya usaha. Kalau tempat kita 2-3 hari janda ada perang rambutnya tuh. Itu akibat apa orang tuh dapat? Karena janda yang mana. Maka di situ tadi kita jaga. Semuanya harus kita jaga. Janda misalnya, saya minta maaf ini tidak menyinggung. Ibu, insya Allah mana yang janda-janda bukan Allah benci sama ibu. Bukan Allah tak suka dengan ibu, Allah tuh sayang dengan ibu-ibu. Karena Allah suruh ibu nikah lagi kalau gitu. Ya Bu. Iya. Jangan tersinggung nak Bu. Enggak. Kan aku pula pintu tak ada tempat lari. Saya ibu ini bahaya. Ibu ingat, setiap perbuatan kita famay ya'mal misqala dzarratin khairan, tetap Allah
Allah berikan ganjarannya. Maka di situ tadi, walaupun nanti ibu memakai nanti ada modelnya infak, jalankan. Infak, jalankan. Kenapa gitu? Karena membiasakan kita untuk bersedekah. Ada ustaz, lewatkan depan ustaz tuh infak. Lewatkan. Sini. Nih ya. Kena. Siapapun ustaznya, kalau infak berjalan, tetap jalankan di depan infak. Karena tema yang paling berat adalah sedekah. Kan keluar lagi awak nih. Alhamdulillah. Allah, kecil bawah. Allah. Ini memang kecil-kecilnya Ustaz, 2000-an ya kami Ustaz. Iya, itu kan ada itu Ustaz. Ini Ustaz nih ya, ada lubangnya. Impaknya 2000-an aja Bu. Jadi maksud saya bilang Alhamdulillah, tadi, berkah. Saya bilang walaupun nanti kota infak ini ada, jalankan. Terkadang yang saya lihat nanti malu, jangan lagi taruhkan ke ustadz. Ustadz juga manusia. Karena kenapa? Maka banyak yang agak komen sama saya semenjak sekarang infak tuh jalan di depan ustadz. Karena ini yang saya harapkan, kita mengasih contoh kepada orang banyak, kepada masyarakat, kepada umat, tapi kita tak mau untuk bersedekah. Berat tak berat? Beratlah itu kalau beratlah. Apa ya? Iya Bu. Iya, berat. Ibu Kalau merasa berat. Iya. Jadi maka di situ tadi ketika seorang ustadz mengajarkan terlihat, maka di situ juga jamaahnya ingin berbuat. Iya Bu. Kan macam pasar dah karena panas. Oh iya, ini anak Kak. Ya silakan dulu, apukan dia dulu. Ini tadi, ini yang paling penting. Karena sedekah ini penting, di dalam Al-Quran langsung diceritakan tentang sedekah nih. Kemudian nanti orang nantinya keringat di padang mahsyar itu sampai seleher, seperut, selutut. Kemudian siapa yang memberi naungan di saat itu? Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apa kata Nabi? Likulli mri'in minhum. Kemudian fasaddaqa. Yaitu orang yang bersedekah. Likullim tahta dhilli sadaqatihi, kata Nabi. Orang yang bersedekah walaupun sedikit, walaupun seujung kuku sedekahnya, tetap Allah hitung. Tapi kalau manusia banyak pun nantinya kita berbuat baik, ketika konslet hilang, itu manusia. Betul? Kan betul pula katanya. Jadi maka itu tadi, di dalam saat bulan haram, bulan yang suci ini tadi, jaga hati. Karena kenapa? Banyak sekarang ibu-ibu sekarang, orang terhadap rumah, dia yang panasan. Betul atau tidak? Betul. Kan? Memang iya tuh. Orang beli kulkas, awak yang sewot. Sampai-sampai pergi nantinya pergi ke pesta, sakit dia. Ibu kenapa? Ada makan kambing? Tidak. Kenapa pingsan? Itulah cincin kawan besar betul. Kan hati juga yang sakit kan? Sakit hati. Padahal yang paling banyak sekarang ibu-ibu membeli shopping. Shopping katanya tuh. Iya itulah shopping yang kuning-kuning tuh. Shopping itulah dia. Maaf tak bisa nyebut. Shopping. Udah nanti dibahas nanti. Itu yang dipakai kadang-kadang. Jadi kawan yang sakit hati, yang kita sakitkan hati itu apa? Karena Allah bukan melihat wajah kita, Allah bukan melihat kulit kita, tapi yang Allah lihat adalah hati kita. Ikhlas apa tidak? Makanya di dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta, Allah ciptakan mati, wal hayata, Allah ciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah lihat itu siapa yang benar-benar taat kepada Allah, hatinya. Makanya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha. Allah kalau ingin berjumpa dengan Allah, Allah tak minta banyak. Allah minta beramal soleh, wala yusrik bi ibadatihi ahada. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Ini penting. Karena kenapa? Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Berbuatlah banyak-banyak kesoleh.
banyaklah solehah, banyaklah beramal baik. Ini yang Allah lihat. Karena kenapa? Kita sekarang banyak berbuat syirik. Syirik itu syirik kecil. Apa contohnya? Gagak bunyi entah siapa pula mati lagi juga. Ini kadang kita hilap, kita lupa. Makanya ayat di situ yaitu ada wal as innal insana lafil hus illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan. Kadang syirik kecil itu banyak kita buat. Inilah mengingatkan kita duduk bersama, kata Nabi, ala bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah agar kenapa? Agar jalannya lurus. Agar nanti siapa yang salah, siapa yang hilaf diingatkan oleh teman yang lain. Betul. Makanya surga anak di bawah telapak kaki ibu. Surga ibu di bawah telapak kaki suami. Makanya kalau suami nendang jadi rela itu tendangan di surga. Ibu. Makanya kalau seandainya nanti ada yang misalnya suami meninggal, doakan. Ada suami yang meninggal, doakan. Karena doa inilah tadi yang akan membawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Begitulah kita minta agar kenapa? Agar nanti ketika kering tenggorokannya, ketika kita baca basahlah tenggorokan itu. Maka itu tadi gunanya anak ini kita bawa ke tempat pengajian agar kenapa? Agar mereka nanti akan mengirimkan doa kepada kita. Belum tentu kita duduk bersama seperti ini nih, Bu. Iya. Belum tentu besok pagi bisa mati. Macam saya besok pagi pasti bisa mati ya kan? Bisa. Kalau Allah jadi maksud itu tadi tanda. Bisa mati, kita tak akan berjumpa lagi. Kapan berjumpanya? Ketika nanti Allah panggil kita. Yang kita bawa adalah amal amal soleh. Yang sodakoh kita, karena sodakoh tak putus. Amal-amal yang lain nanti Allah hitung di padang mahsyar. Apa yang menolong kita? Yaitu wakaf, infak, sodakoh. Ketika dihisab, apa yang menolong kita? Wakaf, infak, dan sodakoh. Jadi maka itu tadi kalau infak lewat, senyum aja itu namanya apa? Sodakoh. jadi kalau infak lewat ibu jangan senyum lihat infak tuh, masukkanlah. Jadi maka di situ tadi paling berat Ustadz membawa tema yaitu sodakoh. Paling berat. Karena ini harus memberikan contoh. Seorang ustadz, seorang mubalik memberikan contoh yang baik. Maka itu tadi walaupun nanti ibu ngundang ustadz ini agak-agak macam mana namanya, kalau ibu tengok ustadz tuh ada yang petak lah, ada misalnya entah macam mana, ngantuk lah ibu gitu kan ya. Tapi di situ tadi jangan ceritakan mereka, karena orang-orang ustadz, ulama, kiai, habib, mereka adalah warisan para nabi. Paling ringannya yang menceritakan ustadz, menceritakan kiai, menggunjing-gunjing mereka, paling ringannya matinya mengenaskan. Mati tak baik. Betul. Ibu maunya apa? Yaitu walaupun terlihat itu iblis semua yang datang. Apalah ustadz tuh macam gini. Itu iblis semua yang datang ke kita. Iblis tuh datangnya bukan sama orang mabuk. Tidak. Iblis tuh bukan sama orang berjudi. Tidak. Iblis tuh datangnya seperti kita duduk berbuat baik. Membacakan ayat Quran, membacakan Yasin, membacakan tahlil, datang dia untuk mengasut kita. Kadang-kadang ada yang ngantuk, ibu kan, mengangu-ngangu, silahkan tidur, tak masalah. Karena kenapa? Tidur tuh kadang lebih, orang tidur tuh yang lebih dapat pahala daripada yang bangun. Kok gitu Ustaz? Kadang tengah orang ceramah dia tidur, apa kata ibu bangun? Tuh orang ceramah dia tidur. Ya kan? Lah buat dosa juga. Jadi maksud itu tadi silahkan tidur. Kalau memang rasanya ngantuk, yang bangun pun lihat-lihat aja lah, jangan sampai bercerita pula kayak gitu. Jadi disinilah gunanya kita gabung, kita menjalin silaturahim pada bulan haram seperti bulan yang suci ini tadi. Bersihkan hati kita, bersihkan hati kita, nantinya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kita hadap. Maka itu tadi Allah tak minta banyak amal soleh, kemudian jangan sekutukan Allah dengan apapun. Inilah guna bulan-bulan yang baik.
gunanya kita menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga lisan kita. Bertaubat kata Allah, yaitu tubuh ilallah kata Allah, bertaubatlah kepada Allah, bersihkan dosa-dosa yang kecil itu tadi dengan mengucapkan istighfar. Bagaimana ucapannya? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Kadang di sana baca mana ucapan istighfar, Bu? Istighfar. Kan? Nah, di sini pintar-pintar semua. Karena wajah-wajahnya berseri semua tuh. Karena bekas apa? Bekas bedak. Ayo. Bekas Amin. Semuanya bekas bedak. Tapi jangan sombong duduk lagi. Jangan sombong. Mentang-mentang nanti datang perwiritan, ibu cantik ya Bu, iyalah bekas uduk, memang kami tayamum semua nanti. Jangan sombong. Tetap apapun yang terjadi ucapkan Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ini bau lagi setan. Kalau tadi takbir Allahu Akbar. Ada lagi setan, macam mana nak perang macam gitu. Ingat, segala hal yang kita buat, segala hal yang baik-baik, segala hal majelis taklim ini untuk perubahan. Jangan mengangu-angu yo. Paham, Bu? Paham. Untuk perubahan ini penting, hijrah ini penting, yaitu berubah dari perbuatan tak baik menjadi baik. Inilah dia, karena setiap yang diucapkan di dalam ini nama Allah, ayat Allah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia orang yang mulia, maka di situ tadi datang Islam untuk mengajarkan kita. Untuk mengajarkan apa? Islam ini tadi untuk mengajarkan orang kaya bagaimana rasanya menjadi orang miskin. Maka di situ tadi turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang percaya bahwa dia menghadap Allah, diwajibkan atas kamu puasa. Maka di situ tadilah ketika kurang gula di dalam tubuh seseorang, maka emosional pun tiba. Ini pentingnya Islam mengajarkan kita untuk memandang masalah dari sudut pandang yang berbeda. Datang Islam lagi untuk apa? Untuk bagaimana orang bangsawan untuk menjadi macam mana rasanya menjadi orang Papokedano. Tahu Papokedano memang tak ada apa-apa. Makanya disyariatkanlah haji. Apa yang dipakai oleh orang miskin, apa yang dipakai oleh orang yang tak punya, tetap dipakai oleh orang bangsawan. Ini maka itu kita tuh belajar nih tadi, walaupun sedikit, walaupun tersenyum-senyum, walaupun nanti ketawa-tawa dikit, tapi dapat ilmu. Pasti kalau saya serius macam khotbah gitu, pasti ibu tidur kan? Jadi kalau ibu tidur bagaimana mau dengar? Maka di situ tadi dakwah itu bukan hanya di sini. Di sini saya menceramahkan ibu-ibu, yaitu mak-mak saya. Maka kalau saya pandang mak-mak di sini, teringat mak saya. Pandang anak-anak, teringat anak saya. Tapi yang parahnya terpandang bini orang, terlupa bini ya. Pokoknya di sinilah saya bercerita. Bukan mengajarkan, tapi bercerita kepada mak-mak saya, kepada kakak-kakak saya. Inilah sebenarnya Islam diturunkan tuh untuk memberikan wawasan kita agar menjadi lebih baik, agar macam mana kita memandang masalah seperti apa supaya memandang sudut pandang yang berbeda. Makanya diturunkan, diutuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bu, paham kan? Paham Bu? Paham, insyaallah. Mandang-mandang di situ betul Ustaz. Maka tadilah kita ingin anak kita tuh menjadi baik. Makanya walaupun nanti ibu punya anak, ajarkan mereka walaupun satu ayat. Jangan sampai nanti dia bilang macam gini, mak saya tak pandai baca Yasin, dengarkanlah MP3 ni mak. Itu bahaya. Ada seorang lagi, ada fotonya ayah tek, masuk Facebook. Mana yang apa, tolong doakan amin. Nanti orang mengucapkan amin. Jadi karena kenapa? Artinya kita mengajarkan anak kita yaitu untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha qalbin salim. Di saat itu harta tak berguna, anak tak berguna,
begitu kita sekolahkan anak kita S1, S2, S3, tapi itu akan menjadi puing-puing kenangan yang kita bawa hanyalah amal soleh. Makanya kata Nabi, ya wa yafirlu mar'un min akhi. Di saat itu saudara kandung tak bisa membantu kita, wa ummihi wa abi, mak ayah tak bisa menolong, wa sahbatihi wa bani, anak, suami, istri tak bisa menolong. Kemudian yang bisa menolong kita apa yang kita buat di dunia ini. Allah beri kita kesempatan hidup, Allah beri kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat harta, Allah berikan kita nikmat ilmu. Maka nikmat yang Allah berikan tadi gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan sampai, karena kenapa ini yang kita inginkan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan salah. Makanya kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan, Ibu. Bersyukur, Ibu. Iya. Maka tuh nanti kalau ibu bersyukur dengan nikmat suami itu, ibu itu misal ibu dikasih Allah, bersyukurlah. Maka itu tadi kalau seandainya kurang ilmu, tanyakan kepada suami kita. Maka itu tadi kalau suami balik Jumat, pernah enggak ibu tanyakan, apa bang yang dikatakan khotib itu tadi? Iya. Pernah enggak tanyakan gitu? Ada. Alhamdulillah. Yang ada aja. Yang tidak jangan. Ya, yang tidak nanti Jumat besok tanyakan. Kadang-kadang tuh suami tuh pas duduk di khotib tuh tadi. Tidur. Nanti bang apa kata khotib tuh tadi bang? Kata khotib tuh tadi dek. Kata engkau hemat-hematlah duit belanja. Insya Allah besok akan ditanyakan ya Bu ya. Tanyakan. Karena kenapa? Di situ apanya? Dengar juga karena ibu dengar. Jadi kalau ibu dengar, bapak tidur tak masalah. Ada. Ya, jadi maka itu tadi tanyakan. Walaupun ibu dengar, Bu. Walaupun ibu dengar, tetap tanyakan. Karena kenapa bilang gitu? Tadi aku tidur, Bang. Kayak gitu. Nanti tanyakan apa kata khotib itu tadi. Jadi ibu di rumah juga dapat ilmu. Ibu di rumah juga dapat ilmu. Kata khotib tadi gini dek, engkau izinkanlah aku berbini lagi gitu. Nggak. Maka itu tadi disitulah tanyakan agar kita mendapatkan ilmu agama. Bukan hanya di tempat ini, kalau mungkin ini seminggu sekali, sebulan sekali, 2 minggu sekali, tapi itu seminggu sekali hari Jumat, hari baik. Makanya di hari Jumat itu tadi Allah gandakan pahala kita. Kalau ibu mendapat ilmu dari suami ibu pulang dari masjid, maka di situ tadi ibu juga sharekan, sampaikan kepada anak, ibu pun mendapatkan amal jariah. Makanya kalau dibilang tadi sodakoh itu bahasa Arab, bahasa Arabnya jariah. Jariah itu apa artinya? Yaitu mengalir. Sodakoh ini mengalir. Karena kenapa? Di bulan Rajab ini tadi kita harus belajar ilmu, kita harus membersihkan hati, maka di sini tadi kita harus mengingat kematian. Semua itu kita nanti ibu semuanya mati. Ya Bu, semuanya ibu pasti mati. Saya pun juga mati. Kuat kali kalau tempat ke saya mati. Jadi mati. Jadi kalau mati, makanya ketika kita duduk menjalin tali silaturahim, bersalam-salaman, yaitu mintalah ampunkan dosa. Ya Allah, aku ikhlas karena engkau, salam sama kawan, ampunkan ya dosaku. Izinkan dah apa itu silap atau tak tersilap. Itu yang kita minta, maka dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibu-ibu Ikatan Keluarga Batak Islam siap sekitarnya Ikbis. Kata iblis tadi dengar. Ikbis, Ikatan Keluarga Mudah-mudahan Batak Islam. Ikbis semua ibu-ibu mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Amin. Mudah-mudahan yang ada hutang Allah berikan jalan untuk membayarnya. Amin. Tambah kuat lagi pada yang tadi. Ibu, saya minta maaf kepada ibu. Ini bulan baik. Kalau ceramah saya menyentuh hati, menyinggung hati ibu, saya minta maaf ya Bu.
Ibu minta maaf sama saya. Kami juga minta maaf. Nanti kami sebut Ustaz. Kenapa pula jemaah minta maaf Mana sama tahu Ustaz? udah tutur kata kami dulu kami pas Ustaz Betul. bicara kami ngomong Karena apa. betul, Ibu kan mengetawakan saya tadi kan. Jadi Ibu minta maaf juga. Jadi mudah-mudahan tausiah singkat nih tadi, bahasa saya yang tidak berkenan kepada Ibu, saya minta maaf ya Bu. Ya, sama-sama Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali zalimin lizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tadi tausiah yang telah sama-sama kita dengarkan oleh yang disampaikan oleh Al Ustadz kita, yang mana intinya ya nanti doa ya Ustadz terakhir. Yang mana intinya di sini, marilah kita bersihkan hati kita, jaga pembicaraan kita dan perilaku kita, jangan pernah menyekutukan Allah ataupun syirik. Mari saling ingat mengingatkan dalam hal kebaikan. Rasanya hanya itu saja. Marilah kita tutup pengajian kita dengan hamdalah. Sebelumnya mari sama-sama kita aminkan doa yang nanti dibacakan oleh Ustadz kita. Kepada Ustadz kami persilahkan, lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.